Oh my god! What time is it? It's very bad. I'm too late. But why am I working so stressfully? Hello learners, nice to meet you again. How are you? I wish you always healthy and happy. Okay, before we start learning together, we must pray together. Okay, finish. Okay, I have a question for you. Did you ever feel like being chased by the time and it makes you very frustrating? Even though you are trying to be on time for whatever it is. I'm sure it's because of our own mistakes in managing the time. Or sometimes we misread the time. Well, on this occasion, we will learn together how to telling the time correctly. This time, the material I took from the English textbook for grade 7, semester 1. In chapter 3 with the title, What Time Is It? Actually, in this chapter there are some that we will learn. Like this. But we will study them one by one. Start with how to telling the time. In the book, it's written like this. We will learn to say the time. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the times. Like, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, and so on. Second, we will repeat the words after the teacher, one by one. So, saya di sini berperan sebagai gurunya. Jadi, kalian pertama harus mendengarkan saya dengan seksama dan hati-hati. Lalu, kemudian kalian mengikuti saya, mengikuti apa yang saya ucapkan dengan suara yang keras, benar, dan jelas. Dan satu persatu. But, before it all of you can count, kalian semua bisa berhitung kan dalam bahasa Inggris? Mari kita berhitung bersama. Okay, follow me. We count together starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, good job. You must have known this basic thing. In one day, there are 24 hours. In 1 hour, there are 60 minutes. And in 1 minute, there are 60 seconds. And then, there are several ways to read the time in English. Like this, o'clock it's mean tepat, pas it's mean lebih atau lewat, two artinya kurang, quarter artinya 15 menit, a half artinya 30 menit. Here is an example of how to telling the time. Jadi di sini ada contoh bagaimana cara membaca jam. Di sini ada dua warna kuning dan warna biru. Yang warna kuning di sebelah kanan itu disebut dengan pas. Berarti jika jarum jam yang panjang melewati angka 1, 2, 3, dan 4, itu berarti artinya pas, yang artinya lewat. Kemudian jika dia menuju ke angka 7, jarum jam panjangnya menuju ke angka 7, 8 sampai ke 12, itu berartinya to, artinya kurang.
Dan jika jarum jam tepat pada jam menunjukkan pada angka 12, berarti artinya jam itu pukulnya tepat. Jika jarum jam yang panjang menunjukkan angka 6, berarti itu 30 menit atau half past, disebut dengan half past. Jika menunjukkan ke angka 3 atau ke angka 9, itu artinya a quarter, bisa a quarter past atau a quarter to, yaitu 15 menit, lebih 15 menit atau lebih kurang 15 menit. Oke? Did you still confused? Okay, don't worry and don't get dizzy. I will explain more detail with an example. Oke, baiklah, kita lihat gambar berikut ini. Di sini setiap angkanya sudah tertera dan tertulis bagaimana cara kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Jika jarum jam tertuju kepada angka 12, itu berarti jamnya tepat. Seperti contoh, it's 2 o'clock. Berarti artinya jam 2 tepat. Lalu ada contoh lagi, yaitu it's 5 past 2. Artinya jam 2 lewat 5 menit. Berarti jika jarum panjang menunjukkan ke angka 1, itu sudah melewati 5 menit. Karena setiap jarak antara angka dari angka 12 ke 1, ke 2, ke 3 itu jaraknya 5 menit. Jadi jika jarum panjang yang menunjukkan ke angka 4, berarti lewatnya 20 menit. Seperti ini. It's 20 past 2. Jam 2 lewat 20 menit. Kapan digunakan pas? Kapan menggunakan pas? Pas artinya lewat atau lebih. Dia digunakan pada saat jika jarum jam yang panjang menunjukkan angka 12 melewati hingga dia sampai ke jarum jam yang menunjukkan ke angka 6. Itu pas digunakan. Namun jika jarum panjang mulai menunjukkan angka 6 ke 7 ke 8 ke 9 10 sampai ke 12, itu kita gunakan to, artinya kurang. Karena kenapa menggunakan to? Dia akan menyebutkan jam yang akan selanjutnya terjadi atau yang akan selanjutnya digunakan. Seperti contoh, it's 20 to 3. Jam 3 kurang 20 menit. Oke, kita hitung dari jam 3 kurang 20 menit. Berarti jarum panjangnya menunjukkan ke angka 8. Kita hitung dari 8 ke 9 itu 5 menit. Lalu ke 10 menit, lalu ke 11 15 menit, lalu ke 12 adalah 20 menit. Begitulah caranya. Lalu kenapa kita dalam bahasa Inggris menuliskan atau menyebutkan jam, menitnya terletak di depan, namun jamnya terletak di belakang? Karena itu sudah peraturan dari sananya. Begitulah mereka menetapkan bagaimana cara mereka membaca jam. Beda dengan kita menyebutkan jamnya terlebih dahulu, baru menitnya. Sampai di sini mengerti? Oke, baiklah. Di bawah ini ada catatan kecil. Di situ tertulis kita menggunakan at ditambahkan waktu ketika
itu diberikan ketika waktu untuk kejadian waktu yang spesifik atau khusus, yang terkhusus, waktu yang hanya untuk waktu yang terkhusus. Seperti contoh, the class starts at 9 o'clock. Berarti kelas akan dimulai pada jam 9 tepat. The flight leaves at 10 to 3. Artinya, penerbangan akan terbang pada pukul 3 kurang 10 menit. Jam 3 kurang 10 menit. Di sini ada lagi contoh, ada lagi catatan kecil. Di situ terserah kita menggunakan it is atau it's untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan sekarang atau ditanyakan siapapun pada saat itu. Misalnya, what time is it? It's 4:30. Jam 4 lewat 15 menit. What's the time? It's 20 to 5. Jam 5 kurang 20. Begitulah. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita akan lanjutkan. There are some example again. Di sini ada beberapa contoh lagi yang mungkin lebih memudahkan karena ini terdapat setiap jarum jam dan keterangannya itu tepat. Seperti yang pertama ini, 2 o'clock. Jarum jam panjangnya itu berwarna biru dan yang pendek itu berwarna merah. Jadi jam 2 tepat. Nah, lalu yang kedua adalah 2:05. Itu dibacanya 2:05. Artinya kita baca dari belakang, jam 2 lewat 5 menit. Seperti di gambar dan seterusnya seperti itu sampai ke 5 to 3. Kita baca dari belakang, jam 3 kurang 5 menit. Seperti di gambar, jarum jam pendeknya menunjukkan angka 3 dan jarum panjang yang berwarna biru itu menunjukkan angka 11. Sudah mengerti? Okay, there are some exercise for you, but we will to answer together. Di sini kita akan belajar sambil bermain. Di situ tertulis, what's the time, Mr. Wolf? Berarti kita seakan-akan bertanya kepada Tuan Serigala soal waktu. Atau saya akan bertanya kepada kalian dan kalian sebagai serigalanya. Namun kita jawabnya bersama-sama. Oke, mengerti? Oke, kita mulai dari yang kiri bagian atas, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi, ke kanan dan seterusnya. Oke, kita mulai. What's the time, Mr. Wolf? It's 4 o'clock. Good job. What's the time, Mr. Wolf? It's 10 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 6 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 3 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 8 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 12 o'clock. Okay, good job. Yay. And then there are some exercise for you. But try to answer this task with yourself. Okay, fighting.
Oh yeah, this is just for additional knowledge for all of you. This is another way of reading the time that is usually used by foreigners. You can also find this on your smartphone if you change it in the settings. Okay, I think that's all. If you guys liked the video, please don't forget to give us a thumbs up and subscribe to our channel. If you have any questions or comments, leave them below.